Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah sedikit, tutorial untuk melakukan pengisian simultasi. Simultasi ini kan sebagai suatu sistem untuk melakukan penilaian artikel, di mana nanti mahasiswa akan mengupload artikelnya yang akan diuji oleh penguji. Dari sisi mahasiswa, nanti mahasiswa akan, eee membuka juga simultasi dari akun mereka, kemudian mengupload artikel yang akan diujikan, kemudian dari jurusan akan memberikan undangan kepada Bapak Ibu dosen penguji dan by system mereka akan, diberikan surat undangan untuk melakukan pengujian atas artikel mahasiswa yang bersangkutan. Nah, kemudian dari sisi penguji, nanti, kita akan mendapatkan, informasi yang bisa juga diakses di, di Siakat. Yang pertama, kita akan login dulu ke SSO, karena kita harus membuka, eee, sistem simultasi kita di Siakat. Kemudian, di sini saya menggunakan email UNESA. Kemudian setelah itu kita akan mengakses, eee, akademik ya, karena kalau di, Siakat itu kita simultasi itu kan ada di bagian, akademik. Nah, kita sudah sampai di laman simultasi. Nah, di halaman simultasi ini kita akan mengakses. Nah, ini ada, kalau kita buka dashboard, maka ada pilihan, ada data pengujian dan ada data validator. Kita sebagai dosen penguji, data mahasiswa atau, mahasiswa siapapun yang mengajukan artikel dan harus kita nilai, ini nanti kita akan buka pada bagian data pengujian. Ketika kita klik data pengujian, maka di sini akan muncul nama-nama mahasiswa yang harus kita nilai. Nah, kita di sini ada banyak pilihan ya di sini. Jadi, untuk undangan, kemudian berkas, ini adalah bagian mahasiswa. Kemudian kita sebagai penguji, kita harus mengisi dulu untuk isi berita acara. Nah, isi berita acara ini sebenarnya, adalah tahap di mana kita bersedia untuk menguji artikel mahasiswa yang bersangkutan atau tidak. Sehingga, ketika kita klik di sini, oke, kita klik isi, misalnya di sini ya, untuk mahasiswa Dila ini, kita klik isi berita acara, maka di situ nanti akan muncul isian mengenai nama mahasiswa, kemudian judul artikelnya, kemudian di sini di bawahnya apakah kita akan bersedia untuk menilai dari artikel mahasiswa yang bersangkutan. Jika Bapak Ibu bersedia, maka bisa mengeklik terima, atau jika Bapak Ibu merasa artikelnya kurang cocok atau kurang pas untuk menjadi sebuah artikel skripsi, maka bisa ditolak di situ. Jika Bapak Ibu menerima, maka bisa diklik terima, kemudian disimpan dahulu. Kemudian laman ini bisa diklik simpan yang ungu untuk kembali ke tampilan sebelumnya. Kemudian kita kembali ke laman yang sebelumnya. Nah, ini kembali lagi ke data pengujian. Untuk mahasiswa atas nama Dila. Untuk mahasiswa atas nama Dila, kita cari kembali mana tadi namanya Dila. Oke. Nah, setelah diisi berita acaranya, kemudian selanjutnya secara di luar sistem
nanti biasanya mahasiswa akan menghubungi para penguji secara pribadi melalui WhatsApp ataupun media komunikasi yang lain dan mahasiswa tersebut akan menyampaikan artikelnya untuk kemudian Bapak Ibu review. Nah, eh, proses ini ya karena memang untuk beberapa penilaian ada syarat juga bahwa harus ada revisi atau saran revisi yang diberikan dari penguji. Jadi terserah Bapak Ibu lebih memilih untuk meminta file dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk Word untuk memudahkan proses reviewnya. Nah, kemudian setelah direview, artikel tersebut dikembalikan ke mahasiswa untuk ditunjukkan apa saja yang perlu diperbaiki. Dan selain itu, Bapak Ibu penguji juga mengisi pada bagian isi review yang tombol kuning paling kanan. Nah, jadi ada form revisi skripsi, ini adalah isian dari saran-saran yang Bapak Ibu berikan pada artikel mahasiswa yang bersangkutan. Nah, kemudian revisinya diketik di bawah, di kolom yang bawah ini, di bagian bawah ini. Kemudian setelah diisikan, bisa disimpan, nanti otomatis apa yang Bapak Ibu ketik di kolom tersebut akan muncul di bagian bawah ini. Nah, kemudian setelah diisikan, bisa diklik kembali, ya tombol kembali diklik. Kemudian dari situ mahasiswa akan menghubungi kepada pembimbingnya. Kalau misalnya proses revisi artikel itu sudah selesai dilakukan dan para penguji sudah setuju, sudah meng-ACC hasil revisi yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut, maka mahasiswa akan menghubungi pembimbing untuk meng-ACC dari simultasi atas artikel yang sudah disubmit tadi. Nah, setelah artikel itu di-ACC, maka penguji baru bisa mengisikan nilai pada untuk artikel yang diujikan tadi. Oke, nah ini kebetulan untuk Dila masih belum divalidasi oleh dosen yang pembimbingnya ya, jadi di sini belum bisa diisi nilainya berapa. Nah ini masih proses menunggu review dari beberapa dosen. Tadi kan masih ada yang belum memberikan review ya, dari Pak Purwo, kemudian penguji ada Bu Yuyun juga belum memberikan revisinya apa, dan sehingga belum bisa di-ACC. Nah, jadi harus di-ACC dulu baru nanti nilainya bisa masuk. Setelah itu, setelah nilai masuk dan sudah terintegrasi di dalam nilai mahasiswa ya, sudah masuk ke apa namanya sistem penilaian untuk mahasiswa, sudah masuk di Siakat juga, maka nanti terakhir mahasiswa harus membuat lembar pengesahan yang kemudian nanti akan ditandatangani oleh para penguji dan tanggalnya menyesuaikan dari tanggal penilaian tadi. Ya, saya rasa itu kalau dari sisi penilaian atau penguji ya. Jadi itu untuk yang penguji. Kemudian kalau untuk yang pembimbing itu masuk ke dashboard. Nah, ini adalah kalau kita masuk ke dashboard, ini adalah data atau list dari mahasiswa bimbingan. Nah, ini memang untuk beberapa bimbingan memang ada yang tahap sebelum pandemi dan ada yang sesudah pandemi ya. Nah, ini kalau misalnya nanti di pembimbing kita nanti akan muncul nama mahasiswanya, kemudian artikelnya apa,
Kalau kita perlu lakukan revisi edit judul, kita juga lakukan revisi edit judul. Nah, kemudian ini ada tahap 1, 2, 4 gitu ya. Nah, tahap 1 itu biasanya hanya checklist untuk judul, kemudian checklist untuk, lembar bimbingan, kemudian, eee, untuk tahap 2 itu persiapan untuk, sempronya gitu ya. Jadi bab 1, 2, 3, kemudian juga mengajukan, undangan kepada penguji. Nah, untuk tahap 4 ini sebenarnya ACC untuk penilaian. Ya, jadi, tahapnya lebih lebih simpel lah. Artinya kita tidak terlalu banyak harus mengetik, tetapi kita tinggal mengklik pilihan-pilihan saja. Ini karena memang, eee, apa namanya, sedang tidak ada mahasiswa yang harus, di ACC gitu ya. Jadi nah ini mungkin ada iya, tahap 4 ini adalah validasi. Jadi tahap 4 validasi harus menunggu semua review dari penguji yang lain sudah masuk atau belum. Baru kemudian kalau sudah masuk, maka, semua penguji bisa mengisikan reviewnya. Kemudian setelah diperbaiki oleh mahasiswa, baru nanti kita sebagai pembimbing bisa meng-ACC ya, siap diujikan. Ini, setelah kita ACC nanti baru bisa diisi nilainya. Ya, mudah-mudahan, paling tidak bisa memberikan gambaran apa sih yang harus dilakukan di simulasi baik dari sisi pembimbing ataupun juga dari sisi penguji. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.